أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di channel kesayangan kita, yakni IAMYM28. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kami selalu mendoakan agar kita semua selalu dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat IAMYM28 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan pembahasan yang bertemakan keutamaan dan fadilah dari hari Jumat yang telah kami himpun dari beberapa sumber. Hari Jumat merupakan hari yang paling utama dan terbaik dari semua hari dalam sepekan, yang penuh fadilah dan keutamaan, di mana Allah Ta'ala mengkhususkan hari Jumat ini hanya bagi kaum muslimin dari seluruh kaum dari umat-umat terdahulu. Berikut keutamaan dan fadilah dari hari Jumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah hari terbaik, hari di mana Nabi Adam diciptakan, dimasukkan dalam surga dan dikeluarkan dari surga, serta hari terjadinya kiamat kelak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim 2 nomor 585 dalam kitab Al-Jumu'ah. Kedua adalah merupakan hari raya dan paling utama bagi kaum muslimin. Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, Allah menyimpangkan kaum sebelum kita dari hari Jumat, maka untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu, sedangkan untuk orang-orang Nasrani adalah hari Ahad. Lalu Allah membawa kita dan menunjukkan kita kepada hari Jumat. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahihnya 2 nomor 286 dalam kitab Al-Jumu'ah. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari ini Jumat, Allah menjadikannya sebagai hari raya bagi kaum muslimin, maka barang siapa yang menghadiri salat Jumat hendaknya mandi. Jika ia memiliki wangi-wangian, maka hendaknya dia memakainya dan bersiwaklah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. 3. Hari adanya keberkahan dan dikabulnya doa. Dari As-Sahihain terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyebut hari Jumat. Lalu beliau SAW bersabda bahwa di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seorang muslim melakukan sholat di dalamnya dan memohon kepada Allah Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau memberi isyarat dengan tangannya yang menunjukkan sedikitnya waktu itu. Hadis riwayat Bukhari 1 nomor 224 dalam kitab Al-Jumu'ah, dan hadis riwayat Muslim 2 nomor 584 dalam kitab Al-Jumu'ah. Yang keempat adalah diampuninya dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya salat 5 waktu Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan adalah penghapusan dosa-dosa yang diantara semua itu jika dosa-dosa besar dijauhi. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, berminyak dengan minyak atau mengoleskan minyak wangi dari rumahnya, kemudian keluar menuju masjid, dan dia tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk berdampingan. Kemudian dia mendirikan salat yang sesuai dengan tuntunannya. Lalu dia mendengarkan dengan seksama ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni dosa-dosa yang terjadi antara Jumat tersebut ke Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari 1 nomor 213 dalam kitab Al-Jumu'ah Bad Ad-Dun lil Jumu'ah. Sedangkan dalam sahih hadis riwayat Muslim terdapat tambahan 3 hari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi lalu berangkat Jumat, kemudian mendirikan sholat semampunya, selanjutnya dia mendengarkan khutbah imam hingga khutbahnya selesai, kemudian sholat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari lagi. Hadis riwayat Muslim 2
nomor 587. 5 adalah perintah sholat Jumat. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri atau berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan? Dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Surat Al-Jumu'ah ayat 9-11. Salat Jumat merupakan salat yang wajib hukumnya bagi kaum laki-laki. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim secara jamaah, kecuali 4 orang, hamba sahaya yang dimiliki, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, pahala berangkat salat Jumat sama seperti pahala puasa dan salat selama 1 tahun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membasuh pakaian dan kepalanya, mandi, bergegas Jumatan, menemui awal khutbah, berjalan, dan tidak menaiki kendaraan, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah, dan tidak bermain-main, maka setiap langkahnya mendapat pahala berpuasa dan salat selama 1 tahun. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Adapun hadis lain dari Aus bin Aus berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian bersegera berangkat menuju masjid dan menempati saf terdepan kemudian dia diam, maka setiap langkah yang dia ayunkan mendapatkan pahala puasa dan salat selama 1 tahun, dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Ashabus Sunan, dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Yang ketujuh adalah wafat pada malam hari Jumat atau siangnya dibebaskan dari fitnah azab kubur. Hal ini sebagaimana dari Ibnu Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim yang mati pada siang hari Jumat atau malamnya, niscaya Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Demikianlah sejumlah keutamaan hari Jumat yang menarik untuk kami sampaikan kepada sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami harap informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para sahabat YMYM 28 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf atas kekhilafan kami serta mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.